Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Litium, kalium, natrium. Litium merupakan unsur logam Logam yang lunak berwarna abu keperakan. Logam alkali yang reaktif dan eksplosif. selanjutnya. Oke baik, alkali adalah unsur-unsur yang berada dalam golongan 1A yang terdiri dari unsur hidrogen, litium, kalium, natrium, rubidium, cesium, dan francium. Nah, disebut dengan logam alkali karena oksidanya dapat terlarut di dalam air dan menghasilkan larutan yang bersifat basa atau alkalis. Logam alkali termasuk logam yang sangat reaktif dan di alam tidak terdapat dalam bentuk bebas melainkan berikatan dalam bentuk senyawanya. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat alkali. Yang pertama, memiliki satu elektron valensi. Yang kedua, cenderung melepaskan satu elektron. Yang ketiga, sebagian besar senyawa-senyawa logam alkali dapat menyerap air. Yang keempat, berwujud padat pada ruang. Yang kelima, reduktor kuat karena mudah melepaskan elektron. Natrium adalah unsur logam lunak, putih keperakan dan sangat reaktif. Natrium merupakan unsur keenam paling melimpah dalam kerak bumi. Natrium biasanya ditemukan pada mineral, yaitu feldspar, sodalit, dan halit, garam batu atau NaCl. Kemudian fungsi natrium. Natrium biasanya digunakan sebagai garam dapur, pembuatan klorin, dan pencairan es salju di jalanan. Kemudian natrium digunakan sebagai pengembangan kue, yaitu natrium bikarbohidrat. Kemudian ada litium. Litium merupakan unsur logam ringan sekaligus unsur padat yang paling ringan. Litium sangatlah reaktif dan mudah terbakar, serta ditemukan pada minyak mineral. Litium sendiri digunakan sebagai bahan anoda pada batu baterai, pembuatan gelas, dan keramik khusus. Kemudian litium digunakan sebagai zat pewarna pada kembang api. Kalium. Kalium merupakan logam yang lunak berwarna abu keperakan yang teroksidasi dengan cepat di udara dan bereaksi hebat dengan air dan terbakar dengan warna api warna ungu. Manfaat kalium: 1. KCl dan K2SO4 digunakan untuk pupuk pada tanaman. KNO3 digunakan sebagai komponen esensial pada bahan peledak, peletus, dan kembang api yang memberikan warna ungu. KClO3 digunakan sebagai bahan pembuatan korek api, bahan peledak, dan mercon. KOH digunakan sebagai bahan pereaksi pembuatan sabun mandi. K2O2 digunakan sebagai bahan cadangan oksigen dalam pertambangan dan atau kapal selam. Kalium dapat bereaksi dengan air membentuk oksigen untuk pembuatan KO3. Pengertian rubidium. Rubidium merupakan logam yang lembut, ulet, berwarna abu-abu putih. Rb merupakan logam alkali stabil yang paling elektropositif kedua dan meleleh pada suhu 393 derajat Celcius. Penggunaan rubidium terbagi menjadi dua. 1. Sebagai permukaan pekat cahaya dalam sel fotolistrik yang dapat mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Kedua, sebagai osilator untuk aplikasi seperti navigasi dan komunikasi di militer. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian cesium. Cesium merupakan logam alkali yang lunak dan berwarna putih keemasan. Adapun manfaat dari cesium, yang pertama, sebagai permukaan pekat cahaya dalam sel fotolistrik yang dapat mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Yang kedua, sebagai getter, zat yang digunakan untuk mengeluarkan atau mengikat gas pada tabung elektron dan katalis hidrogen. Francium adalah elemen elektronegatif yang paling rendah kedua setelah cesium dan elemen yang paling langka kedua yang ada di alam setelah astatin.
Manfaat dan kegunaan dari francium yaitu satu, digunakan untuk mengukur kadar aktinum atau AC. Yang kedua, dalam penelitian biologi, francium biasanya digunakan untuk mempelajari organ tubuh tikus. Dampak negatif alkalin. Pertama, logam alkalin bersifat reaktif dan eksplosif. Sifat eksplosifnya cukup berbahaya karena dapat menyebabkan ledakan dahsyat, terutama apabila bereaksi dengan air. 2. Kandungan alkalin yang berlebih pada sabun mandi menyebabkan kulit menjadi kering. Baik, saya akan menjelaskan cara memperoleh logam alkali yaitu dengan dua metode. Satu, metode elektrolisis, dua, metode reduksi. Metode elektrolisis, logam litium dan natrium adalah reduktor kuat sehingga tidak mungkin diperoleh dengan cara mereduksi oksidanya. Oleh karena itu, logam-logam ini diperoleh dengan cara elektrolisis. Spodumen dipanaskan pada suhu 100 derajat. Elektrolisis litium. Litium dapat diperoleh dari elektrolisis lelehan LiCl. Sedangkan elektrolisis natrium, sumber utama natrium yaitu garam batu dan air laut, sehingga natrium hanya dapat diperoleh dari lelehan NaCl. Metode yang kedua, metode reduksi. Untuk mendapatkan logam kalium, rubidium, dan cesium digunakan metode reduksi. Sebab jika menggunakan metode elektrolisis, logam ini cenderung larut dalam larutannya. Reduksi kalium. Reduksi kalium yaitu sumber utamanya diperoleh dari silfit atau KCl. Logam ini diperoleh dari lelehan KCl. Untuk rubidium dan cesium, logam ini dapat dilakukan atau diperoleh dengan proses yang sama dengan kalium. Adapun sifat-sifat fisik alkali yaitu dan kelimpahan logam alkali di alam yaitu